Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran geografi bersama Ibu Siti Syara. Kali ini dinamika kependudukan akan membahas tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk merupakan gejala dan fenomena sosial yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melakukan mobilitas dan pergerakan disebut migran. Mobilitas atau pergerakan penduduk dibedakan atas mobilitas non-permanen dan permanen. Berikut penjelasannya. Mobilitas non-permanen atau komutasi atau dengan nama lainnya penglaju merupakan bentuk mobilitas penduduk secara ulang-alik pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju atau kurang dari 24 jam. Contohnya seperti orang yang bekerja dari Depok ke Bogor atau sebaliknya, atau orang yang pergi untuk kuliah atau untuk belajar dari kota satu ke kota lainnya. Lalu ada sirkulasi, adalah jenis mobilitas penduduk non permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan. Lalu ada mobilitas permanen, migrasi. Pergerakan manusia yang bersifat permanen terjadi jika perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain dan menetap di tempat tujuan. Migrasi internasional, itu yang pertama, yaitu perpindahan penduduk satu negara ke negara lainnya, meliputi imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Yang kedua, migrasi internal, yaitu proses perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, meliputi urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Kalau imigrasi, perpindahan penduduk dari luar negeri ke dalam negeri, disebut dengan imigrasi. Nah, orangnya disebut imigran. Nah, jadi imigrasi contohnya seperti warga negara Jepang menetap di Indonesia, seperti itu ya. Lalu emigrasi, kebalikan dari imigrasi. Emigrasi adalah perpindahan orang asli negaranya pindah ke negara lain. Contohnya orang Indonesia pergi ke negara Jepang untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. Lalu remigrasi, yaitu kembalinya warga negara Indonesia ke negara aslinya. Misal TKI tadi kembali ke negara Indonesia. Kalau urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, tapi tujuannya ini untuk mencari pekerjaan dan menetap. Ruralisasi juga sama, perpindahan penduduk dari kota ke desa, tapi hanya sebagai sementara saja. Misalkan ketika hari raya Idul Fitri, biasanya seperti pulang kampung ya. Lalu yang ketiga ada transmigrasi. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau ke pulau lainnya, tapi masih satu negara. Nah, transmigrasi ini biasanya dari pulau yang padat ke pulau yang lebih renggang, seperti itu ya, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Lalu selanjutnya, arus migrasi yang terjadi di suatu wilayah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Migrasi sama dengan migrasi masuk dikurang migrasi keluar dibagi total penduduk dikali 1000. Faktor pendorong yang menghambat migrasi, yang pertama ekonomi. Sebagian besar penduduk melakukan mobilitas untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik. Yang kedua, pendidikan. Penduduk akan bermigrasi untuk mencari tingkat pendidikan yang belum ada di daerahnya atau mencari yang lebih kualitas pendidikannya. Yang ketiga, keselamatan. Daerah yang banyak terjadi bencana alam dan bencana sosial cenderung akan ditinggalkan penduduk aslinya. Salah satunya kemarin terjadinya gempa di Sulawesi dan terjadinya banjir di daerah Kalimantan. Lalu yang keempat, politik. Perbedaan cara pandang politik seperti negara dengan paham tertentu akan ditinggalkan oleh penduduk yang tidak sama cara pandang politiknya. Yang kelima, keluarga. Faktor kedekatan jarak keinginan untuk berkumpul bersama keluarga dapat mendorong seseorang untuk bermigrasi. Yang kedua, tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan sebuah modal yang sangat besar dalam memaksimalkan pembangunan di suatu negara. Namun, jika hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja, maka akan memunculkan permasalahan baru dalam hal ketenaga kerjaan. Angka pengangguran akan mengalami peningkatan yang besar. Lalu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama pembangunan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Salah satu modal yang dominan dalam menyukseskan program pembangunan ialah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Penduduk usia kerja. Nah, di sini terbagi menjadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja berkisar 15 sampai 64 tahun.
yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran dan sedang mencari pekerjaan. Lalu yang bukan angkatan kerja, penduduk yang berusia 15 tahun dan lebih yang tidak bersedia bekerja walaupun sebenarnya mereka mampu bekerja dan ada permintaan. Misalnya anak sekolah yang masih sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan kegiatan lainnya seperti orang yang sudah pensiun dan cacat jasmani. Nah, bukan angkatan kerja juga merupakan pekerja employment. Adalah kelompok angkatan kerja yang benar-benar sudah bekerja, baik pekerja penuh atau paruh waktu. Ada juga pengangguran, unemployment. Adalah kelompok angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan, baik pengangguran volunteer, penganggur sukarela, atau pengangguran involunteer, pengangguran terpaksa. Lalu masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia diantaranya sebagai berikut. Tingginya tingkat pengangguran, jumlah angkatan kerja yang banyak, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, penyebaran angkatan kerja tidak merata, serta perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan dalam ketenaga kerjaan, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan yang sesuai dengan formasi kerja yang tersedia, memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di dalam negeri dan luar negeri, menjamin perlindungan tenaga kerja, membina hubungan industri di dalam negeri dan internasional, menyusun, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan dan program yang mendukung ketercapaian tenaga kerja yang ideal. Nah, sekian penjelasan tentang ketenaga kerjaan dan juga mobilitas dan tenaga kerja. Nah, untuk tugas selanjutnya ada di Google Classroom ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit.